Apa jadinya apabila dalam pertarungan Pilpres tahun 2024 hanya ada dua poros? Yang pertama, poros Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo melawan poros Anies Baswedan dan Cak Imin. Kita lihat dalam pasangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo bisa menghasilkan 64,9%, sedangkan Anies Baswedan dan Cak Imin hanya mendapat 16,6%. Ini adalah survei terbaru dari Denny JA. Dan pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini selisihnya sangat jauh, yaitu selisih 40%, meninggalkan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Ini apabila terjadi pertarungan dua poros, yang mana hanya dua calon yang akan berlaga di Pilpres tahun 2024. Beda lagi apabila ada tiga poros yang bertanding. Kita lihat, kalau misalkan Ganjar Pranowo menjadi presiden dan Prabowo Subianto menjadi wakil presiden, ini akan menang juga, namun tidak terlalu besar, yaitu 60% untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sedangkan untuk Anies Baswedan dan Cak Imin itu 20,6%. Selisihnya itu di bawah 40%, teman-teman. Prabowo Subianto adalah capres terkuat di tahun 2024 dan banyak sekali akhir-akhir ini mendapat simpatik dan dukungan dari rakyat Indonesia. Rakyat semakin cerdas dan memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi Prabowo tetap menjadi calon presiden karena Prabowo akhir-akhir ini elektabilitasnya sangat meningkat jauh dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang adalah seorang petugas partai. Petugas partai hanya mengurus partainya, namun Prabowo Subianto adalah petugas rakyat Indonesia yang menaungi dan mendengar inspirasi-inspirasi dari rakyat Indonesia, yang berbeda dengan Ganjar Pranowo yang adalah petugas partai. Denny JA merilis bahwa akhir-akhir ini Prabowo Subianto menjadi yang terbaik dan mendapat simpatik dari rakyat Indonesia. Kita lihat kembali dulu agar supaya tidak lupa. Kita lihat apabila Prabowo Subianto capres, Ganjar Pranowo cawapres, itu 64,9%, rilis dari lembaga survei Indonesia Denny JA. Dan Cak Imin atau Anies Baswedan berpasangan dengan Cak Imin itu hanya mendapatkan 16,6%. Jadi selisihnya cukup jauh, teman-teman. Ini berbeda dengan apabila Ganjar Pranowo menjadi capres. Bila Prabowo menjadi capres dan Ganjar Pranowo menjadi cawapres, selisihnya cukup jauh, yaitu selisih 40%. Menurut lembaga survei Indonesia Denny JA tanggal 4 September tahun 2023. Kita mengharapkan agar Indonesia dipimpin oleh seorang yang pemberani, bijaksana, berwibawa, dan nasionalis yang dapat menghantarkan rakyat Indonesia menuju negara maju. Dan kalau Ganjar Pranowo yang menjadi presiden dan Pak Prabowo menjadi wakil Ganjar Pranowo, ini selisihnya di bawah 40%. Jadi
masih tinggi elektabilitas seorang tokoh Prabowo Subianto yang adalah tokoh pemersatu bangsa, tokoh nasionalis, tokoh yang akhir-akhir ini mendapat banyak simpatik dan mendapat dukungan dari relawan dan rakyat Indonesia. Kita mengharapkan untuk 2024 Prabowo presiden. Masalah wakil itu adalah bukan urusannya relawan, namun kita mengharapkan bila Pak Prabowo bijaksana dan mendengar jeritan hati rakyat Indonesia dan juga relawan yang ada di Prabowo Subianto, agar supaya Pak Prabowo jangan memilih dari PDIP, jangan memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi wakil Pak Prabowo. Bravo, Prabowo Subianto.